ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana semalam ya sudah disampaikan dan dikonfirmasi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di dua tempat setidaknya, yaitu di Jakarta dan juga di wilayah Kota Bekasi, dan mengamankan beberapa pihak serta barang bukti yang kemudian kami lakukan permintaan keterangan, analisis, dan juga gelar perkara. Kemudian kami menyimpulkan ada dugaan peristiwa pidana dan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami juga mengikut sertakan pihak dari POM Mabes TNI dalam prosesnya sampai kemudian juga tadi dilakukan gelar perkara bersama gitu. Dan nanti akan dijelaskan secara utuh dan lengkap seluruh proses dari kegiatan tangkap tangan ini. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Dan setelah kemudian dibacakan seluruh konstruksi perkara ini, kami juga nanti akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan dari rekan-rekan semuanya terkait kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan sejak kemarin siang. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK dimaksud. Ya, terima kasih Mas Alif. Selamat malam teman-teman. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPV Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin, Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap.
Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah. Hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Semenjak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024 dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah HA diantaranya sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan PPK Satker terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAKO atau dana komando untuk HA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau hampir 1 miliar secara tunai di parkiran salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap.
sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Kemudian RA ditahan di rutan KPK pada Kafling C1, Gedung ACLC. Sedangkan untuk tersangka MG, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MG, MR, dan RA sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini, sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Pada prinsipnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 3 orang ditangani oleh KPK dan 2 diserahkan penegakan hukumnya kepada Puspom TNI yang nanti akan dilakukan bersama gabungan antara KPK dan penyidik dari Puspom TNI. Diduga HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Baik, sebelum itu Mas kami tunjukkan dulu barang bukti. Setelah itu baru nanti kami beri kesempatan teman-teman boleh bertanya terkait dengan perkara ini. Oke, Mas Ferry, sabar dulu ya. Nggak kelihatan?
Baik, terima kasih. Berikutnya silakan. Oke, Mas Mario, Mas Yogi, Mas Hedi. Sebelah kanan saya ada? Oke, sementara sebelah sini dulu ya. Silakan, Mas Mario. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mario dari Metro TV. Ya, mumpung ada Pak Alek juga, sekalian mau detailkan kasus ini. Pertama, bahwa kasus ini kan melibatkan 2 atau 3 perusahaan sebenarnya, yang kemudian secara rinci itu dari proyek itu yang mana saja pengadaan dan tahun berapa atau paketnya paket apa. Terus kedua, dengan adanya perbedaan di 2 peradilan, peradilan militer dan sipil, artinya memang jelas dengan berlatar belakang militer, saudara Henry Afandi ini ditangani oleh POM TNI. Nah, dari sekian kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga militer, di pucuk pimpinannya tuh selalu tidak pernah terjerat. Contoh kasus Bakamla, hanya Ari Sudewo dan tidak Kak Bakamla. Kasus AW101 pengadaan helikopter, Kasaunya juga enggak. Bahkan 6 yang sudah ditetapkan jadi tersangka justru di SP3-kan oleh POM TNI. Nah, ini ada lagi nih kasus berkaitan soal Basarnas. Dan Kabasarnasnya dijerat. Apakah KPK yakin bahwa proses pengenaan dari pucuk pimpinan lembaga Basarnas ini akan dijerat? Ini bukan sekali 2 kali kasus yang, apalagi kawan ini aktif dan tinggal dilantik atau dilantik lah. Nah, ini kayak gini, bagaimana strategi KPK, bagaimana pemantauan dan koordinasi supervisinya yang model gimana nih biar ini maksimal gitu loh. Ini enggak uang kecil, 88 miliar. Nah, selanjutnya ya mau saya tanyakan bahwa pengadaan, sebelumnya saya menanyakan ke Pak Alek soal terkait pemeriksaan sekretaris utama Basarnas Dadang Arkuni, itu yang sudah diperiksa sebanyak 4 kali. Itu belum disebutkan klunya dan apakah memang ada persinggungan juga dengan pucuk pimpinan Basarnas. Dan kita ketahui bahwa pengadaan-pengadaan di Basarnas yang berkaitan dengan perlengkapan atau infrastruktur atau prastruktur pertolongan kemanusiaan ini sangat besar biayanya. Dari deteksi alat, pengadaan alat bencana, bahkan alat angkut, helikopter Dolphin yang harganya hampir 1,5 triliun. Nah, ini kan bagaimana? Apakah ini menjadi pintu masuk KPK untuk mengembangkan kasus atau bahkan dikaitkan dengan penyelidikan sebelumnya tentang pemeriksaan sejumlah pejabat Basarnas dalam kasus ini? Nah, untuk biar nggak bolak-balik Mas Ali, sekalian kasus yang lain, Pak Alek izin. Kita fokuskan dulu aja. Mas. Fokuskan dulu. Ya, fokuskan dulu ya. Silakan yang lain. Oke, thank you. Itu dulu deh. Selamat malam Pak Alex, Pak Asep, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau mempertanyakan yang soal tindak lanjut yang Kabasarnas ini. Saya tadi sempat lihat LHKPN-nya Kabasarnas, ini dia punya pesawat terbang, harganya 650 juta kalau nggak salah. Nah, ini apakah juga akan jadi petunjuk KPK untuk didalami sumber daripada ya pesawat terbang itu gitu. Maksudnya dia diperoleh dari mana dan sebagainya. Apakah jangan-jangan berasal dari ternyata suap yang dilakukan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini Kabasarnas ini kenapa tidak langsung ikut ditahan begitu? Karena tadi kayaknya dia sempat, yang bersangkutan kayaknya sempat ke kantor juga. Bahkan sempat teman-teman motret dia masuk kantor begitu. Terus yang ketiga, yang perusahaan yang ditetapkan tadi ini PT apa namanya? Apakah bentar Pak.
PT IGK ini adalah perusahaan percetakan, benar perusahaan dia bergelut di percetakan atau tidak? Terus yang terakhir, ini mungkin tadi menyederhanakan pertanyaan dari Bang Mario. Ini nanti Kabasarnas ini meskipun nanti diserahkan ke TNI, apakah penahanannya akan dilakukan terlebih dahulu di KPK kemudian diserahkan ke sana atau bagaimana nanti konsepnya? Ini yang paling terakhir, apakah ini menjadi kasus pertama bagi KPK yang bekerja langsung sama POM TNI begitu? Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Mas Hedi. Mas Niam ya. Izin Mas. Setelah ini masuk gitu. Oke. Mau nanya Pak, ini kan untuk kesekian kalinya ya salah satu tersangkanya atau beberapa tersangkanya dari pihak militer ya gitu. Nah, seberapa yakin sih KPK terhadap pihak POM TNI bahwa kasus ini tuh akan diusut sampai tuntas di sana kayak gitu ya? Karena kalau kita tahu yang kasus helikopter AW101 itu juga mandek itu kan SP3 gitu. Kemudian dan di persidangan saya mengikuti juga sekedar menghadirkan saksi dari pihak TNI aktif aja itu seperti sangat sulit ya gitu, dan bahkan nyampe hakimnya itu emosi ya gitu. Ya kami pikir KPK juga mengikuti persoalan tersebut ya gitu. Ya meskipun pada akhirnya vonis tetap dijatuhkan, tapi kan ya gimana prajurit TNI-nya juga nggak datang ke sidang kayak gitu loh. Termasuk pejabat-pejabatnya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, saya Yogi dari Harian Kompas. Pak Alex, ini kan sudah menggunakan sistem elektronik gitu ya, lelang gitu ya. Tapi kenapa kok masih bisa bobol gitu? Kan berkali-kali bahwa KPK mengatakan bahwa ini bentuk pencegahan korupsi ada dengan sistem digital gitu. Nah, dengan digitalisasi. Nah, itu kemudian di sini tadi kan Afri itu bisa menentukan gitu ya. Dia sebagai apa sih di sini posisinya gitu? Apakah sebenarnya yang menentukan kepala Basarnas yang tadi ada dana komando itu atau si Afrinya atau bagaimana gitu? Kemudian lalu untuk tadi ya, untuk sistem elektronik itu solusinya bagaimana ke depannya supaya ini kan istilahnya udah mentok ya solusi terbaik, tapi ternyata masih bobol juga. Kan kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa dengan digital itu adalah yang utama gitu. Kemudian, oh ya mungkin tadi bisa dijelaskan tadi uang yang dipaparkan tadi berapa jumlahnya? Oh ya, makasih Pak. Oh, siap. Oke. Ada lagi silakan. Cukup ya mewakili teman-teman semuanya pada malam hari ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk merespon pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya oke. Suap tadi dari proyek yang mana ini dari Mas Mario tadi? Kan tadi uangnya 999 ya. 999 juta. Nah, ini kan 10% dari nilai kontrak. Nah, kontraknya untuk pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan itu kan 9,9 miliar. Artinya persis 10%. Itu kalau dirinci lebih lanjut belakangnya itu 700.400 rupiah. Jadi ada 400 rupiah ya, lengkapnya itu. Jadi ada pecahannya nilainya. Tadi karena dibulatkan saja jadi 999,7 juta. Jadi jelas itu dari pengadaan pendeteksi korban reruntuhan. Sedangkan yang 4 miliar tadi disampaikan bahwa itu pengadaan public safety diving ini senilai 17,4 miliar dan pengadaan ROV. Ini multi years ini. Nah, ini pastinya kan suap diberikan sesuai dengan lelang atau kontrak tahun 2023 ini dan sesuai dengan pembayaran yang dilakukan, ya kan seperti itu. Dan kalau dilihat kan tadi sampaikan jumlah keseluruhan dari tahun 2021 sampai 2023 ya, dari catatan yang ditemukan tim itu tercatat sekitar 88,8 miliar ya, 88,3 miliar total uang yang dicatat oleh ABC. Jadi ABC ini sangat tertib administrasi, jadi setiap penerimaan itu dicatat dari perusahaan mana itu ada di dalam catatan itu, termasuk kemudian juga
pengeluaran. Jadi dari DAKO tadi itu digunakan untuk apa saja, itu juga dicatat ya dan dilaporkan kepada HA ya. Jadi penggunaan, penerimaan dan penggunaan itu dicatat dan dilaporkan kepada HA ya. Tentu nanti di dalam proses penyidikan akan didalami lebih lanjut terkait pengadaan apa saja ya, terkait pengadaan apa saja sehingga diterima DAKO sampai sejumlah 88,3 miliar ya. Nah, tentu ini juga kalau kita mengingat kembali kasus yang serupa atau mirip yang terjadi di Bakamla ya. Jadi waktu itu juga hampir mirip dan kita mendalami kasus pengadaan barang dan jasanya itu kita kenakan, ada yang kita kenakan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 dan kita melihat ya terjadi markup yang sedemikian besar ya, tadi disampaikan ya. Kalau dari awal itu sudah ada kesepakatan untuk terkait pemberian fee ya, sejumlah fee dan ada kesepakatan atau janji untuk menunjuk atau memenangkan perusahaan yang membayar, tentu dalam proses lelangnya pun itu sudah diatur ya. Atau dengan kata lain proses lelang itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana bisa padahal sudah menggunakan e-procurement dan ternyata memang bisa ya. Jadi sistem apapun yang dibangun ya ketika itu dilakukan persekongkolan maka jebol juga sistem itu. Jadi bisa saja ya dalam beberapa kasus itu perusahaan yang ditunjuk atau yang nanti sudah disepakati akan memenangkan lelang, tetap prosesnya dengan lelang, itu dia menggunakan perusahaan-perusahaan pendamping ya yang sudah bersekongkol juga atau bahkan mungkin perusahaan pendamping itu dimiliki oleh orang yang sama yang nanti akan memenangkan lelang ya. Prosesnya memasukkan dokumen lelang dan lain sebagainya semua secara elektronis itu bisa saja dilakukan hanya dalam satu perangkat komputer dan itu biasanya terungkap ya di dalam audit forensik ya, digital forensik pasti akan terungkap. Dokumen ini di-upload lewat komputer yang mana dan dari tempat yang sama itu biasanya akan terungkap ya modus-modus seperti itu. Nah, nanti pasti kami akan mendalami bagaimana proses lelang pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini. Nah, tentu sekali lagi kami juga pasti akan mendalami apakah perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut perusahaan-perusahaan yang kalau produknya itu produk buatan luar negeri, apakah perusahaan-perusahaan tersebut itu menjadi ATPM atau agen dari produsen di luar negeri ya, atau hanya perusahaan yang bermodalkan bendera broker ya, dia menang kemudian dia membeli ke ATPM atau agen resmi dari perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, sebetulnya kalau peralatan yang ingin dibeli itu hanya ada satu produsen ya, tidak ada pesaing untuk perangkat atau peralatan sejenis, itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi kepada ATPM tersebut, nggak usah pakai lelang. Karena apa? Ya kalau pakai lelang itu tadi yang ikut para broker, siapapun yang menang pasti nanti akan belinya ke ATPM tersebut. Jadi kalau alatnya itu perangkatnya itu sifatnya sangat spesifik ya. Hanya ada satu perusahaan yang memproduksi dan hanya ada satu agen pemegang merek di Indonesia atau agen penjual di Indonesia, ya ditunjuk aja langsung, gitu kan? Atau bisa saja kan lewat kita dorong untuk memasukkan lewat e-katalog. Kalau pengadaan alat tersebut sifatnya rutin dan mungkin banyak produk sejenis, ya kita akan mendorong
ATPN atau produsen itu tuh untuk memasukkan alatnya di dalam e-katalog, ya, sehingga pihak PPK atau pembeli, dalamnya pemerintah, itu tinggal memilih ya di dalam e-katalog itu mana kira-kira produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan harga yang paling menguntungkan untuk negara, kan seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan apakah kami yakin ya para oknum yang kemudian kami tetapkan tersangka, ya kami sebutkan tadi, itu akan dihukum oleh peradilan militer kalau nanti persidangannya di sana ya. Tentu dari awal untuk perkara ini, dari awal kami sudah melakukan koordinasi dan tadi disampaikan Mas Ali pada saat ekspos pun kami sudah mengajak Puspom TNI untuk mendengarkan bagaimana duduk perkaranya dalam pengadaan barang jasa terkait dengan dugaan terjadinya suap ini. Tadi sudah disampaikan dan dari hasil ekspos penyidik Puspom tadi juga sudah menyampaikan alat buktinya sudah terang. Ya, artinya sebetulnya tidak ada keberatan juga dari pihak Puspom TNI bahwa memang telah terjadi peristiwa pidana, dalam ini adalah dugaan terjadinya suap menyuap. Jadi tadi kesimpulan tadi sudah kami sepakati dengan pihak Puspom TNI ya, termasuk kami akan menyebutkan nama dari oknum TNI itu sebagai tersangka ya. Meskipun penahanannya tidak dilakukan KPK, tetapi kemudian kami koordinasi dengan Puspom TNI, nanti yang akan melakukan penahanan adalah Puspom TNI. Kami tentu saja berharap teman-teman, ya Mas, termasuk teman-teman wartawan, masyarakat ikut memonitor tindak lanjut ini. Dan kami tadi juga sudah bersepakat dengan Puspom dan bahkan siangnya tadi hadir Jampitmil, ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, dan sebelumnya pun kami sudah berkoordinasi dengan Jampitmil untuk perkara yang sama, ini di Basarnas juga yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sekretaris Dinda, ya, sekjen dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah untuk sidik terbuka, penyelidikan dan penyidikan terbuka itu untuk perkara yang lain sudah kami lakukan, ya, sudah sprindiknya sudah terbit. Dan ya kebetulan ini kejadian suap menyuap ini adalah kelanjutannya sebetulnya, kelanjutan dari perkara yang sudah kami tingkatkan ke penyidikan untuk perkara di Basarnas juga, menyangkut pengadaan barang dan jasa juga. Kemudian apalagi tadi? Nah, terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kalau itu tunduk pada dua jurisdiksi ya, dua peradilan, dua kewenangan, ya sesuai dengan ketentuan seharusnya dibentuk tim koneksitas. Nah tadi juga kami sudah bicarakan ya, kemungkinan dibentuk tim koneksitas ya, di mana di dalam surat perintah penyidikan itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik dari Puspom TNI. Nah, hanya saja selama ini, sejauh ini belum ada MOU antara KPK dengan pihak Puspom TNI. Dan minggu depan kami tadi sudah sampaikan melalui Pak Asep dan juga dari Puspom TNI, kami akan agendakan untuk bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas persoalan ini, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan hal-hal seperti ini akan terulang kembali. Karena apa? Ya kita mengetahui bahwa ada beberapa institusi lembaga pemerintahan yang memang ada dari para pejabat atau dari perwira TNI itu dikaryakan di instansi atau lembaga pemerintah yang lain. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian dalam proses PPC itu terjadi hal demikian lagi. Nah, ini untuk memitigasi atau untuk ya supaya penanganan perkara ini juga berjalan dengan baik dan memberikan keadilan ya, baik dari sisi
pelaku yang sipil, swasta maupun dari pihak TNI, oknum TNI ya. Karena ya kita tahu bahwa seharusnya untuk perkara korupsi itu kan pengadilannya sudah dibentuk khusus, pengadilan tindak pidana korupsi. Jangan sampai misalnya ada disparitas ya, ada disparitas dalam penanganan perkara ini yang kita khawatirkan ya, dan mudah-mudahan dengan monitoring teman-teman serta masyarakat menyangkut penyelesaian perkara ini, hal itu bisa kita minimalisir ya. Begitu. Terus kemudian kayaknya sudah semua ya. Pengadaan yang lain ya nanti akan didalami. Kan tadi kan total dari catatan itu kan 88,3 miliar. Itu banyak vendor mulai tahun 2021 dari catatan. Tentu itu pasti akan diklarifikasi di dalam proses penyidikan, pengadaan apa saja. Nah, dan apakah catatan-catatan itu juga didasarkan atas ya itu tadi penerimaan-penerimaan. Tentu pasti akan diklarifikasi. Tapi sejauh ini yang kita dapatkan ya baru suap menyangkut pengadaan apa tadi, alat pendeteksi keruntuhan dan alat apa ya, termasuk kendaraan ya, kendaraan taktis mungkin itu ya. Ya itu yang itu ROV itu apa sih? Kayaknya kendaraan taktis sekali ya. Nah itu yang baru kita dalami 3 pengadaan itu. Yang suapnya sementara ini ya kalau di total sekitar 5 miliar kan, ya 5 miliar Pak. 5 miliar 100 juta. Itu. Tuh. Kenapa? Oh di LHKPN. Oh, di LHKPN. Ya umumnya dalam proses penyidikan kalau yang bersangkutan itu penyelenggara negara dan wajib LHKPN, pasti nanti di pihak penyidik akan melihat seberapa besar ya harta kekayaan yang bersangkutan, kan gitu. Nanti di tingkat penyidikan pasti akan di cross check, dilihat. Gitu. Ya. Persidangan. TNI ya. Jadi kita nggak berandai-andai ya, tapi ya tadi yang sudah kami bicarakan dengan pihak Puspom TNI dan juga Jampitmil ya, tadi kita upayakan untuk dilakukan koneksitas, gitu. Ya. Ya, saya kira cukup ya. Ya. Apa saja saya juga nggak tahu, apa yang diadakan saya nggak tahu, saya itu alatnya itu bentuknya apa sih itu belum tahu ya. Tentu dalam proses penyidikan nanti akan dilihat apa sih bentuk alatnya dan berapa sih harga yang wajar, kan seperti itu pasti dilihat. Saya tadi sampaikan bahwa ketika proses pengadaannya tidak benar, umumnya ya itu juga terjadi markup harga ya. Tinggal kita lihat apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini memenangkan lelang itu adalah perusahaan yang capable atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas kemampuan untuk mengadakan alat itu, atau sekedar ya perusahaan sebagai broker saja, kan gitu. Kan tentu beda ya. Kalau dia broker ya pasti akan tinggi markup-nya atau ya karena dia harus membeli ke perusahaan yang lain kan. Belum tentu. Saya sampaikan tadi kan, kalau hanya ada satu penyedia, ya mestinya sih nggak usah pakai lelang. Nah, tunjuk saja. Kalau dilelang, nanti yang ikut lelang itu para broker tadi itu. Yang nanti ketika ditunjuk sebagai pemenang, dia akan membeli ke ya pemilik barang, memegang keagenan tadi, kan itu.
Belum tentu jelek barangnya sih bagus. Gitu. Cuma harganya apakah wajar atau tidak. Gitu. Kalau pemerintah bisa langsung membeli ke agen kan pasti lebih murah harganya daripada misalnya lewat perantara dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Alex, terima kasih teman-teman semuanya kehadiran pada malam hari ini. Saya kira cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.